Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan cara menganalisis uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Nah, di sini saya sudah ada data dari ke-30 siswa dari hasil uraian tiap siswa. Yang pertama, kita masuk ke template menganalisis soal uraian. Kemudian kita masukkan jumlah soal sebanyak 10, kemudian enter. Nah, secara otomatis akan terlihat tampilan seperti ini. Kemudian kita copy nama siswa. Di sini saya menggunakan nama samaran. Kemudian values. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilai ke dalam butir soal values. Nah, setelah kita masukkan di sini secara otomatis akan terlihat jumlah skor pada siswa. Nah, cara untuk mengetahui skor dari tiap siswa kita menggunakan rumus SUM B6 dibagi CW6. Kita blok sampai ke CW6. Nah, setelah kita blok, kita tekan enter, maka hasil dari skor siswa tersebut akan terlihat. Begitu juga dengan siswa kedua sampai siswa yang ke-30. Nah, di bagian bawah ini bisa kita lihat sudah ada hasil dari uji validitas, uji reliabilitas, serta tingkat kesukaran dan daya pembeda. Di dalam kolom jumlah benar, nah jumlah benar ini didapat dari, saya ambil satu contoh pada butir soal yang pertama. 96. Kita pakai rumus SUM B6 dibagi B66. Artinya tabel B6 kita blok sampai B66. Setelah kita blok sampai B66, kita tekan enter agar dapat hasil dari jumlah benarnya. Begitu juga dengan butir soal yang kedua, 3 sampai ke 10. Setelah menentukan hasil dari jumlah benar, kita masuk ke dalam data uji validitas. Yang pertama itu ada RxY hitung. Nah, RxY hitung ini didapat menggunakan rumus person B6 dibagi B66. Yang pertama kita blok B6 sampai B66. Kemudian CX6 sampai CX66. CX6 itu adalah tabel dari skor jumlah siswa. CX6 sampai CX66.
Nah, setelah kita blok, lalu kita tekan enter. Setelah kita tekan enter, maka hasil dari RxY hitung pada butir pertama akan menjadi seperti ini. Begitu juga untuk mencari butir kedua, 3, 4, sampai butir yang ke-10. Nah, yang kedua itu ada R-table. R-table ini kita dapat berdasarkan tabel nilai produk momen. Nah, di sini kita akan mencari N30. Kenapa N30? Karena jumlah dari siswa pada data yang kita cari tadi adalah sejumlah 30 siswa. Di sini N30 adalah 0,361. Di sini sudah tertera R-tabelnya 0,361. Yang ketiga, di situ ada simpulan. Di simpulan ini data akan terlihat menjadi dua. Yang pertama tidak valid dan yang kedua valid. Data tidak valid apabila R hitungnya lebih kecil dari R tabel. Sedangkan yang valid, kalau valid R hitungnya lebih besar dari tabel. Jadi kita bisa lihat pada butir pertama R hitungnya lebih rendah dari R tabel, jadi data tidak valid. Sedangkan di butir ketiga, R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka hasilnya adalah valid. Nah, yang keempat di situ ada kategori. Nah, kategori ini kita cari dulu berdasarkan penentuan kategori dari validitas instrumen. Di sini sudah tertera tingkatan-tingkatan kategori validitas. Kita balik lagi. Nah, di tabel yang pertama ini kategori tidak valid karena minus 0,7 itu ada di bawah rentang 0,00, jadi masuk ke dalam kategori tidak valid. Yang ketiga, di situ kategorinya tinggi. Kenapa tinggi? Karena nilai Rx hitungnya itu 0,63. 0,63 itu termasuk ke dalam rentang 0,61 sampai 0,80, artinya masuk ke dalam kategori tinggi. Begitu pula sampai ke butir 10. Di tabel kelima di situ ada jumlah valid. Jumlah validnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jumlah validnya ada 5 dan jumlah tidak validnya itu ada 5.